Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdi Zilikram dan partner saya Muhammad Rehan ingin mempresentasikan pro dan kontra kebijakan dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Nah, untuk agenda presentasi yang pertama itu ada efek positif pemberian IUP kepada ormas keagamaan, efek negatif pemberian IUP kepada ormas, dan kesimpulan. Baik. Eh, Langsung saja, dalam Undang-Undang Minerba pun dijelaskan bahwa pemberian prioritas IUPK dan BUMN kepada BUMN, BUMD, dan swasta melalui mekanisme lelang IUPK secara bertahap dan bukan kepada ormas keagamaan. Sebab hal tersebut bagian dari pengejawantahan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Standar atau kriteria usaha pertambangan dapat ditinjau dari hasil kelayakan, seperti dari ekonomis, perencanaan pasca tambang, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sehingga untuk meminimalisir kerugian dari tambang seharusnya pemerintah tidak mudah untuk asal memberikan IUP. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara menetapkan tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, yaitu manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Jika ormas mengabaikan asas-asas serta tujuan pengelolaan pertambangan minerba dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini mencederai pasal 2 Minerba. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Minerba sebagai patokan untuk dasar hukum dalam melakukan kegiatan pertambangan. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan agar terciptanya good mining practice. Good mining practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang menaati aturan terencana dengan baik, melakukan konservasi bahan galian, dan menjamin keselamatan kerja bagi karyawannya. Good mining practice terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek perizinan dan legalitas perusahaan. Yang kedua itu sistem eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan bahan galian secara baik dan terencana. Selanjutnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat yaitu aspek lingkungan, kelima aspek hak asasi manusia dan masyarakat sekitar, dan yang terakhir yaitu aspek penutupan tambang dan pasca tambang yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada efek positifnya terhadap pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat. Menuai banyak kontroversi, namun dari sisi positifnya ada beberapa potensi manfaat yang bisa dipertimbangkan tergantung pada pelaksanaannya yang transparan dan akuntabel. Yang pertama itu pemberdayaan ekonomi lokal. Ormas yang menerima IUP dapat melibatkan anggota masyarakat lokal dalam kegiatan pertambangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Kedua itu peningkatan kesejahteraan sosial. Keuntungan dari usaha tambang dapat dikelola untuk dialokasikan kepada kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pertama, jika ormas tersebut berbasis keagamaan atau kemasyarakatan yang kuat akan aksi sosial. Yang ketiga itu pengurangan dominasi korporasi. Dengan melibatkan ormas, distribusi pengelolaan sumber daya alam bisa lebih merata dan tidak hanya dikuasai oleh korporasi besar. Ini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Keempat itu kontrol sosial yang lebih kuat karena ormas umumnya punya kedekatan dengan masyarakat. Pengawasan terhadap aktivitas penambangan bisa menjadi lebih ketat dari sisi etika, lingkungan, dan sosial. Dan yang terakhir yaitu peluang kolaborasi multi pihak. Ormas bisa menjadi jembatan antar masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan tambang yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Namun, semua manfaat di atas sangat bergantung pada kapasitas, integritas, dan transparansi ormas tersebut. Jika tidak disertai pengawasan yang ketat, justru bisa
eh, menimbulkan konflik kepentingan atau eksploitasi baru. Dari banyaknya jumlah ormas tersebut pasti bukan hanya berdampak positif saja untuk masyarakat, namun juga berpotensi memberikan dampak negatif setiap ormas didirikan dengan mengusung visi misi yang mulia. Nah, selanjutnya untuk efek negatif akan dibahas oleh partner saya itu Muhammad Rehan. Silakan. Baik, selanjutnya adapun efek negatif dari pemberian izin usaha pertambangan ataupun IUP kepada ormas. Efek negatifnya yaitu jika melihat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dalam pasal 83 ayat 1 dijelaskan, walaupun disebutkan bahwa ormas tidak secara langsung mengelola pertambangan, namun pemberian izin usaha pertambangan atau IUP ini dapat membawa sejumlah efek negatif jika tidak dikelola dengan baik. Adapun potensi penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya pengalaman dan kompetensi. Banyak ormas mungkin tidak memiliki pengalaman atau keahlian teknis yang diperlukan untuk mengelola kegiatan pertambangan secara efisien dan aman. Ini dapat menyebabkan praktik pertambangan yang buruk, yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan pekerja. Yang kedua, yaitu potensi konflik internal. Pemberian IUP kepada ormas dapat memicu konflik internal di dalam organisasi, terutama jika ada perbedaan pendapat mengenai pengelolaan sumber daya atau pembagian keuntungan. Konflik ini bisa melemahkan struktur organisasi dan menghambat pelaksanaan kegiatan pertambangan. Yang ketiga yaitu pengawasan dan regulasi yang lemah. Ormas mungkin berpotensi tidak tunduk pada standar pengawasan dan regulasi yang sama ketatnya dengan perusahaan tambang besar. Hal ini dapat menyebabkan praktik-praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan dan berpotensi melanggar hukum. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi lokal. Jika pendapatan dari kegiatan pertambangan tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi ketidakstabilan ekonomi di tingkat lokal. Masyarakat setempat mungkin tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang diharapkan atau dana yang dihasilkan disalahgunakan. Dan yang terakhir yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun resiko bahwa individu di dalam ormas bisa menyalahgunakan IUP untuk keuntungan pribadi yang dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 ini tentang pelaksanaan aktivitas pertambangan mineral dan batu bara menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut memberikan izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan yang telah diejawantahkan dalam pasal 83 ayat 1. Pemberian izin tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini tidak selaras dengan asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi dengan memberikan peluang kepada ormas untuk memiliki izin usaha pertambangan yang mengakibatkan adanya potensi penyimpangan yang akan merugikan negara dan masyarakat. Bukan hanya itu, kerusakan lingkungan juga akan berpotensi dihadapi dikarenakan tidak adanya pengalaman dan kompetensi di dalam ormas. Adapun kesimpulan dari pro kontra atas kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 yaitu pemberian izin usaha pertambangan ataupun IUP kepada organisasi kemasyarakatan ataupun ormas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 menimbulkan perdebatan hukum dan sosial. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi memberikan efek positif serta pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemerataan pengelolaan sumber daya. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga mengandung berbagai risiko, antara lain kurangnya kompetensi teknis, potensi konflik internal, lemahnya pengawasan, serta kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, secara hukum, kebijakan ini dianggap bertentangan dengan asas dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, khususnya dalam hal prinsip tata kelola pertambangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pemberian IUP kepada ormas perlu dievaluasi lagi karena agar tidak merugikan negara dan lingkungan. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan untuk menjamin kepentingan nasional tetap terjaga. Baik, selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, untuk kesempatan kali ini mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan.
Saya dan Muhammad Rehan pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.